usia 0-1 tahun. Tahun pertama yang tak terlupakan. Lembar balik orang tua hebat. Lembar balik stimulasi tumbuh kembang anak 0-1 tahun. Motorik kasar, melatih duduk dan merangkak, melatih berdiri dan berjalan. Motorik halus, memindahkan benda di tangan, memegang sendok dan gelas. Kelompok usia 1-2 tahun. Tahun kedua yang penuh kejutan. Lembar balik orang tua hebat. Lembar balik stimulasi tumbuh kembang anak 1-2 tahun. Motorik kasar, melatih berjalan mundur, mengikuti garis di lantai. Motorik halus, menumpuk benda, menggunakan sendok. Kelompok usia 2-3 tahun. Tahun ketiga yang menakjubkan. Lembar balik orang tua hebat. Lembar balik stimulasi tumbuh kembang anak 2-3 tahun. Motorik kasar, orang tua memberi contoh melompat dengan 2 kaki, berdiri 1 kaki. Lembar balik motorik halus, meremas, meronce manik-manik. Kelompok usia 3-4 tahun, tahun keempat yang mempesona. Lembar balik orang tua hebat, lembar balik stimulasi tumbuh kembang anak 3-4 tahun. Motorik kasar, berdiri 1 kaki 10 detik, lompat ke depan 10 kali. Motorik halus, menggambar lingkaran, menggambar garis, menggambar segi 4. Kelompok usia 4-5 tahun, tahun kelima yang membanggakan. Lembar balik, motorik kasar, naik turun tangga berganti kaki. Berlari dengan lurus, motorik halus, menjepit kertas dengan penjepit. Merapikan lipatan dengan jari. Kelompok usia 5-6 tahun. Motorik kasar, berdiri 1 kaki bergantian 10 detik, berjalan jinjit mundur 2 meter. Motorik halus, mampu mengikat tali sepatu sendiri, membangun menara dari 12 balok. Assalamualaikum Bunda semua. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengembangkan motorik. Bunda pasti sering kali mendengar soal pentingnya perkembangan motorik kasar dan halus pada anak kan? Tentu Bunda ingin perkembangan motorik si kecil dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tapi, sebenarnya apa perkembangan motorik kasar dan halus? Perkembangan motorik adalah proses pengembangan gerak pada anak. Pada umumnya, gerak tersebut didasari oleh kematangan fisik dan saraf pada anak. Perkembangan motorik dibagi menjadi 2 macam, perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Kali ini, saya akan membahas tentang motorik kasar terlebih dahulu. Karena biasanya yang berkembang pertama kali pada anak adalah kemampuan motorik kasar, baru motorik halus. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh, mulai dari kepala hingga kaki. Contohnya seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berlari. Sebagai contohnya, si kecil saat masih bayi, pertama kali akan belajar untuk mulai mengangkat kepala, membalikan badan, belajar merangkak, duduk, berjalan, lalu berbicara. Perkembangan motorik kasar secara alami terbentuk sesuai kematangan fisik si kecil dan lingkungan sekitar yang menunjang atau support system. Berikut adalah cara melatih motorik kasar pada anak saya, Guma. Motorik kasar yang sederhana dapat dilakukan seperti merangkak. Saya membuat daun dari kertas, lalu Guma diinstruksikan merangkak seperti ulat. Biasanya, anak kecil akan suka kalau diberi permainan yang menyenangkan dan berpura-pura menjadi binatang yang lucu seperti ulat. Jadi, mereka mau bermain, namun tanpa disadari, mereka sebenarnya melatih motorik kasar mereka. Atau seperti laba-laba. Jadi, anak berusaha untuk masuk dari jaring laba-laba, melatih kaki dan tangannya, serta koordinasi agar mampu keluar dari jaring laba-laba. Saat berusia 2 tahun 5 bulan, Guma diberi instruksi agar mau berjalan berputar dan sambil mendengarkan musik. Apabila musiknya berhenti, Guma akan disuruh untuk berebut lingkaran yang jumlahnya ada 3 dengan ayahnya. Memang agak susah ya Bunda, tapi untuk melatih motorik kasar dan koordinasinya, tidak apa-apa meskipun masih telat. Namanya juga belajar.
bermain memasukkan bendera merah putih ke botol, melatih motorik kasar untuk kaki dan tangannya, sekaligus melatih koordinasi tangannya agar bisa fokus memasukkan ke botol. Awalnya Guma harus diberi instruksi dulu dan diajari caranya, tapi lama-kelamaan dia bisa sendiri. Apabila anak bosan dengan di dalam rumah, bisa dilakukan di luar rumah ya Bunda. Kali ini Guma diberi instruksi agar berjalan di antara dua tempat. Gerakan ini biasanya disebut gerak lokomotor, atau gerakan yang membuat tubuh anak diharuskan berpindah posisi. Contohnya, gerakan ini seperti berjalan, berlari, melompat, dan menggiring. Kali ini saya beri tanda dua tempat itu sebagai Safa dan Marwah. Tujuannya agar membantu perkembangan otot kaki dan ligamennya. Selain itu, apabila dilakukan terus-menerus akan melatih kelincahan dan ketangkasan sebagai gerakan dasar yang biasa dilakukan manusia dewasa. Melatih keterampilan dan keberanian dalam melakukan suatu gerakan, melatih kekuatan dan keseimbangan tubuh. Nah, apabila bosan di sekitar rumah, motorik kasar ini bisa dilakukan di tempat umum. Ayah Guma dan Guma juga sering bermain di tempat umum sambil melatih motoriknya. Yang penting tempatnya sepi, agar tidak mengganggu pengunjung lain, dan bisa izin dulu ke stafnya. Berikutnya adalah melempar. Manfaat yang dikembangkan saat si kecil melakukan aktivitas melempar adalah yang pertama, melatih gerakan terpadu. Melempar melibatkan seluruh anggota tubuh dan membutuhkan keseimbangan, serta perencanaan dan pelaksanaan gerakan secara berurutan dan terkoordinasi. Yang kedua, koordinasikan tangan mata. Belajar melempar melibatkan praktik koordinasi tangan mata yang berkelanjutan. Yang ketiga, mempelajari gravitasi dan sifat-sifat objek. Melempar adalah pelajaran gravitasi pertama seorang anak saat dimana dia mengetahui bahwa ketika dia melemparkan sesuatu ke atas, benda tersebut selalu kembali turun. Dia juga belajar mengetahui benda-benda yang memantul atau tidak setelah melemparnya. Yang keempat, kebugaran dan kesehatan. Anak-anak yang pandai melempar lebih mungkin terlibat dalam aktivitas fisik yang terkait dengan kebugaran dan kesehatan seumur hidup. Yang kelima, keterampilan sosial. Permainan melempar bola mengajarkan si kecil untuk bernegosiasi, mengambil giliran, dan kerja tim. Kegiatan ini tentunya mengembangkan keterampilan bersosialisasinya. Beberapa orang tua khawatir ketika melihat anak mereka bergantian tangan sambil belajar melempar. Namun, sebelum usianya 3 hingga 5 tahun, menggunakan tangan bergantian memperkuat kedua sisi tubuh. Pada usia ini, bereksperimen dengan menggunakan kedua sisi tubuh untuk tugas yang sama juga membantu anak-anak membangun kesadaran tubuh. Yang penting untuk semua aktivitas terkait gerakan. Berikutnya adalah berjalan di jalan yang sudah diberi garis lurus. Gunanya dalam kegiatan ini adalah mampu mengkoordinasikan kedua kaki, menstimulasi motorik kasar anak, dan untuk meningkatkan keseimbangan yang dinamis. Saya menggunakan garis merah dan menuntut anak saya mau berjalan melalui garis tersebut. Atau bisa juga dilakukan sendiri oleh anaknya ya Bunda. Selain berjalan di garis lurus, bisa juga dengan melompat ya Bunda. Bisa juga divariasi dengan berjalan dan melompat menggunakan gambar kaki dan tangan. Sekaligus anak belajar anggota tubuh. Ketika ada gambar kaki, maka anak menggunakan kakinya untuk melompat dan menyentuh gambar itu dengan menginjakkan kakinya. Sedangkan ketika gambar tangan, anak menyentuh gambar itu dengan tangannya. Agar anak semangat belajar motorik kasarnya, bisa juga mengajak anggota keluarga lainnya ya Bunda, pakai mahkota atau topi untuk lucu-lucuan. Seperti kali ini, Guma mengajak ayah dan neneknya melompat sambil memakai mahkota bergambar hewan-hewan yang lucu. Lompatnya ya? Melompat dengan membawa benda, kemudian diberikan ke orang di depannya, melatih otot kaki dan koordinasi serta komunikasi. Bisa dilakukan oleh 3 orang ya Bunda. Anak posisinya bisa di tengah agar dapat berlatih menerima benda dari orang di belakang dan memberikan benda tersebut ke orang yang di depannya. Agar Guma senang,
Guma diberi gambaran dan ilustrasi bahwa kami melompat seperti kelinci yang sedang membawa wortel dan memberikan wortel itu ke kelinci yang lain. Yang terakhir, ada melatih motorik dengan naik turun tangga. Yang ini harus diawasi dan harus dilihat dulu kemampuan anak sudah sampai mana ya Bunda. Guma memang sejak usia 1,5 tahun sudah naik turun tangga, jadi kami sebagai orang tua tidak terlalu khawatir. Cukup sekian ya Bunda pembahasan dan contoh-contoh motorik kasar yang kami ajarkan ke Guma. Video selanjutnya akan kami bahas motorik halus.